Oke adik-adik, selamat datang kembali di kelas online matematika untuk SMP Negeri 1 Halmahera Utara, khususnya untuk kelas 71 sampai dengan kelas 74. Nah, di pembelajaran kali ini kita masih tetap membahas tentang bilangan, khususnya untuk bilangan bulat. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian yang kedua, operasi hitung campuran bilangan bulat. Dengan tujuan pembelajaran di materi kali ini, yang pertama yaitu siswa dapat memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami cara melakukan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kita langsung ke pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang B sebanyak suku A. Dituliskan dengan A dikali B sama dengan B ditambah sebanyak suku A. Contohnya 7 dikali 12 sama dengan 12 dijumlahkan sebanyak 7 kali, dan 6 dikali dengan negatif 20 sama dengan negatif 20 dijumlahkan sebanyak 6 kali. Beberapa arti dan makna perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bertanda sama, kedua bilangan positif atau kedua bilangan negatif berupa bilangan positif. Dituliskan dengan A dikali B sama dengan hasilnya sama dengan bilangan positif. Kemudian negatif A dikali dengan negatif B hasilnya sama dengan bilangan positif. Contohnya 7 dikali dengan 9 sama dengan 63. Kita lihat yang pertama sini 7 merupakan bilangan bulat positif dan 9 juga merupakan bulat positif, sehingga hasil kalinya sama dengan bilangan bulat positif. Dan di sini ada negatif 7, yang contoh yang kedua ada negatif 7 dikali dengan negatif 9. Kedua bilangan merupakan bilangan negatif, maka hasil kalinya berupa bilangan positif. Kemudian hasil kali dua bilangan bertanda berbeda, bilangan positif dengan bilangan negatif berupa bilangan negatif. Dituliskan dengan negatif A dikali dengan B sama dengan negatif AB, dan A dikali dengan negatif B sama dengan negatif AB. Contoh negatif 5 dikali dengan 8 sama dengan negatif 40. Karena bilangan yang pertama merupakan bilangan negatif, bilangan yang kedua merupakan bilangan positif, maka hasil kalinya berupa bilangan negatif. Jadi yang perlu adik-adik ketahui di sini bahwa yang pertama, jika kita mengalihkan kedua bilangan bulat itu bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama, baik tandanya positif atau tandanya negatif, hasil kalinya berupa bilangan positif. Tetapi jika kita melakukan operasi perkalian untuk kedua bilangan bulat yang memiliki tanda berbeda, misalkan satunya memiliki bilangan merupakan bilangan bulat negatif dan yang satunya lagi merupakan bilangan bulat positif, maka hasil kalinya berupa bilangan negatif. Kemudian sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian antara bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Contohnya negatif 6 dikali dengan 8 sama dengan negatif 42. Negatif 6, 8, dan negatif 42 berupa bilangan bulat. Di sini yang perlu adik-adik ketahui bahwa untuk bilangan bulat, perkalian bilangan bulat itu hasilnya tetap merupakan bilangan bulat. Kemudian yang kedua sini, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Dituliskan dengan A kali B atau dituliskan dengan A dikali dengan 0 atau 0 dikali dengan A hasilnya sama dengan 0. Contohnya 13 dikali dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Jadi yang di sini yang perlu adik-adik ketahui bahwa untuk setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri.
dituliskan dengan A dikali 1 atau 1 dikali A sama dengan A. Contohnya 14 dikali dengan 1 hasilnya sama dengan 14. Nah, di sini adik-adik perlu ketahui bahwa untuk setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 1 hasilnya tetap bilangan bulat itu sendiri. Misalkan di sini contohnya 14 dikali 1 itu hasilnya tetap sama dengan 14. Dan contoh yang kedua negatif 24 dikali dengan 1 hasilnya tetap sama dengan negatif 24. Kemudian untuk perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran dituliskan dengan A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya negatif 12 dikali dengan 5 hasilnya sama dengan negatif 60 dan 5 dikali dengan negatif 12 hasilnya sama dengan negatif 60. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui bahwa untuk kedua perkalian dua bilangan bulat bisa kita tukarkan. Misalkan yang pertama negatif 12 dikali dengan 5 hasilnya akan sama dengan 5 dikali dengan negatif 12. Kemudian untuk selanjutnya yang bagian E, perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Misalkan A dikali B dalam kurung dituliskan dengan dalam kurung A dikali B kemudian dikali dengan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali dengan C. Contohnya 3 dikali dalam kurung 3 dikali dengan negatif 6 dikali dengan 4 hasilnya akan sama dengan 3 dikali dalam kurung negatif 6 dikali dengan 4. Jadi ini kebalikan ya. Kemudian yang selanjutnya perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Misalkan A dikali dituliskan dengan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B tambah dengan A dikali C. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak dapat digambarkan sebagai berikut. Setiap anak mendapatkan 4 permen. Jadi untuk 20 permen dibagikan kepada 5 anak, maka setiap anak mendapatkan 4 permen. Sifat-sifat bagian bilangan bulat. Pertama, yaitu suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lainnya yang bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Misalkan di sini 24 dibagi dengan 6. Bilangan pertama dan bilangan kedua merupakan bilangan positif sehingga hasilnya sama dengan bilangan positif. Dan yang kedua sini ada negatif 35 dibagi dengan negatif 7. Hasilnya sama dengan positif 5 karena kedua bilangan ini merupakan bilangan bulat negatif, maka hasil baginya sama dengan bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua yaitu suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lainnya yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Contohnya 50 dibagi dengan negatif 5. Bilangan yang pertama merupakan bilangan bulat positif, bilangan kedua merupakan bilangan bulat negatif, maka hasil baginya sama dengan bilangan bulat negatif. Kemudian di sini ada negatif 75 dibagi dengan 15, hasilnya sama dengan negatif 5. Karena di sini bilangan yang pertama merupakan bilangan bulat negatif dan bilangan yang kedua merupakan bilangan bulat positif, maka hasil baginya merupakan bilangan bulat negatif. Untuk sifat selanjutnya, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C, sehingga nilai A sama dengan B dikali C untuk B tidak sama dengan 0. Untuk sifat selanjutnya, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 berlaku A bagi 0 dibagi dengan A sama dengan 0. Contohnya 0 dibagi dengan 13 hasilnya sama dengan 0 dan 0 dibagi dengan negatif 6 hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk setiap bilangan bulat dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya 5 dibagi 0 tidak didefinisikan. Kemudian untuk setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A bagi B tidak selalu bilangan bulat.
Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contohnya untuk 9 bagi 2 sama dengan 4 1/2. 4 1/2 bukan bilangan bulat, tetapi merupakan bilangan pecahan. Untuk selanjutnya adik-adik kita akan membahas contoh soal. Pertama ada negatif 8 dikali dengan negatif 12 dan dikali dengan negatif 5. Nah, kita akan menyelesaikannya dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama kita akan melakukan operasi perkalian dari negatif 8 dikali dengan negatif 12. Nah, adik-adik perhatikan di sini untuk negatif 8 dan negatif 12, kedua bilangan bulat ini memiliki tanda yang sama, yaitu tanda negatif. Nah, untuk perkalian dua tanda yang sama, baik itu bilangan positif maupun bilangan negatif, hasilnya merupakan bilangan positif. Karena di sini negatif 8 memiliki tanda yang sama dengan negatif 12, maka hasilnya merupakan positif 96 dikali dengan negatif 25. Nah, untuk di sini kedua bilangan ini sudah memiliki tanda yang berbeda. Bilangan yang pertama memiliki tanda positif dan bilangan yang kedua memiliki tanda negatif. Maka untuk perkalian kedua bilangan ini akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Sehingga untuk 96 dikali dengan negatif 25, hasilnya sama dengan negatif 2400. Untuk soal yang kedua, itu negatif 360 dibagi dengan 15 dan dibagi dengan 6. Kita akan menyelesaikannya dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama ada negatif 360 kita bagi dengan positif 15. Nah, adik-adik perhatikan lagi di sini bahwa kedua bilangan bulat ini memiliki tanda yang berbeda. Bilangan yang pertama memiliki tanda negatif dan bilangan yang kedua memiliki tanda positif, sehingga hasil baginya akan sama dengan bilangan bulat negatif. Maka untuk negatif 360 dibagi dengan 15, hasilnya sama dengan negatif 24. Kemudian untuk negatif 24 ini kita bagi dengan negatif 6. Nah, adik-adik perhatikan kedua bilangan ini sudah memiliki tanda yang sama, yaitu bilangan yang pertama memiliki tanda negatif dan bilangan yang kedua juga memiliki tanda negatif. Maka hasil bagi kedua bilangan ini merupakan bilangan bulat positif. Maka negatif 24 dibagi dengan negatif 6, hasilnya sama dengan positif. Tandanya sudah berubah menjadi tanda positif. Karena kedua bilangan tadi negatif 24 dan negatif 6 memiliki tanda yang sama, sehingga hasilnya merupakan bilangan positif. Kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Pertama 75 dikali dengan 28 dan dibagi dengan negatif 60. Yang pertama kita melakukan operasi perkalian dulu, karena kita selesaikan dari kiri ke kanan. Maka 75 kita kalikan dengan 28. Ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk di sini kedua bilangan merupakan bilangan bulat positif. Maka hasilnya juga hasil kalinya tetap merupakan bilangan bulat positif. Maka 75 dikali dengan 28 sama dengan positif 2100 dan dibagi dengan negatif 60. Nah, kalau di sini kedua bilangan sudah memiliki tanda yang berbeda. Bilangan yang pertama merupakan bilangan bulat positif dan bilangan yang kedua merupakan bilangan bulat negatif. Maka hasil baginya merupakan bilangan bulat negatif. Maka untuk positif 2100 dibagi dengan negatif 60, hasilnya sama dengan negatif 35. Kita ke contoh keempat. Untuk keempat ada negatif 216 dibagi dengan 18 dan dikali dengan negatif 15. Nah, ini kita selesaikan untuk dari kiri ke kanan, maka kita selesaikan untuk pembagian dulu. Pembagian untuk negatif, hasil bagi dari negatif 216 dibagi dengan 15. Nah, kita perhatikan juga tandanya. Tanda bilangan pertama dan bilangan kedua memiliki tanda yang sama, yaitu tanda negatif. Maka hasil bagi kedua bilangan ini merupakan bilangan positif. Maka negatif 216 dibagi dengan negatif 18, hasilnya sama dengan positif 12 dan dikali dengan negatif 15.
kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda. Bilangan yang pertama merupakan bilangan bulat positif dan bilangan yang kedua merupakan bilangan bulat negatif. Maka hasil kalinya merupakan bilangan negatif. Maka untuk 12 dikali dengan negatif 15 hasilnya sama dengan negatif 100. Untuk selanjutnya kita akan melihat latihan soal. Latihan soal kali ini kita akan jawab secara bersama-sama. Suhu udara di padang gurun pada pukul 12.00 siang adalah 44 derajat Celcius. Setelah pukul 12.00 tersebut, suhu udara mulai turun secara bertahap. Pada pukul 21.00 suhu udara menjadi 2 derajat Celcius. Yang jadi pertanyaan sini, berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam? Dan yang kedua, berapa derajat suhu udara pada pukul 18.00. Jadi ini adalah latihan soal untuk soal-soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kita akan menjawab soal ini. Dari pukul 12 hingga pukul 21.00 berjalan selama 9 jam. Perubahan suhu udara dari 44 derajat ke 2 derajat Celcius adalah 42 derajat. Jadi ini adalah selisih. Selisihnya dari jam 12 ke pukul 21.00 itu selisihnya sama dengan 9 jam, dan perubahan suhu dari 44 derajat ke 2 derajat sama dengan 42 derajat. Untuk perubahan suhu dari 44 derajat ke 2 derajat Celcius adalah 42 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan menentukan yang pertama, yaitu berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam. Penurunan suhu setiap 3 jam yang pertama yaitu 42. 42 ini adalah selisih perubahan suhu dari 44 ke 2 derajat dibagi dengan 9 dibagi dengan 3. 9 ini merupakan selisih dari pukul 12 hingga pukul 21.00 sehingga dibagi dengan 3. Karena sini kita akan mencari penurunan suhu setiap 3 jam. Maka yang pertama kita selesaikan dulu untuk 9 dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya sama dengan 3, kemudian 40 dibagi 3 hasilnya sama dengan 14. Jadi untuk perubahan suhu setiap 3 jam adalah 14 derajat sama dengan 14 derajat Celcius. Kemudian dari pukul 12 hingga pukul 18 berjalan selama 6 jam. Suhu udara pada pukul 18.00 sama dengan 44 dikurang dengan dalam kurung 6 dibagi 3 dikali dengan 14, sehingga 6 bagi 3 hasilnya 2 dikali dengan 14 hasilnya sama dengan 28. Maka 44 dikurang dengan 28 hasilnya sama dengan 16. Jadi suhu udara pada pukul 18.00 adalah 16 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Pertama kita akan melihat pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung berbeda. Misalkan negatif 5 ditambah dengan negatif 8 dibagi dengan 2 dan dikurang dengan 24. Memuat operasi hitung penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Kemudian yang kedua ada 4 ditambah 32 ditambah dengan negatif 7 dikali dengan 5 dikurang dengan negatif 9 dikali dengan negatif 6 dikurang dengan 5. Memuat tanda operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Peran operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Kemudian yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga yaitu kerjakan penjumlahan dan pengurangan.
Kemudian pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Begitu juga perkalian dan pembagian yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Jadi maksudnya begini adik-adik, kalau misalkan kita punya ada contoh soal yang memuat operasi perkalian dan penjumlahan, maka kita selesaikan dulu untuk operasi perkalian. Tetapi jika dia memuat hanya operasi perkalian dan pembagian, maka kita selesaikan dari depan atau dari kiri ke kanan. Kita akan melihat contoh. Ketikkan contoh berikut. Ada dalam kurung negatif 20 ditambah dengan negatif 13 dibagi dengan dalam kurung negatif 3 dikurang dengan 10 dan dikali dengan negatif 7. Pertama, kita selesaikan dulu operasi dalam kurung dan perkalian didahulukan. Jadi yang pertama kita menyelesaikan dulu operasi yang ada di dalam kurung di sini dan operasi perkalian. Berarti untuk operasi 10 dikali dengan negatif 7 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini sama dengan hasil dari negatif 20 ditambah dengan negatif 13 itu hasilnya sama dengan negatif 33. Dan untuk 10 dikali dengan negatif 7 itu hasilnya sama dengan 70. Dan untuk negatif 33 dibagi dengan negatif 3 dikurang dengan negatif 70. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita selesaikan pembagian terlebih dahulu. Maka untuk negatif 33 dibagi dengan 3 hasilnya sama dengan 11 dan 11 dikurang 10. Nah, kita melihat sini ada tanda negatif dan di dalam kurung juga ada tanda negatif sehingga tandanya akan berubah menjadi positif. Sehingga 11 ditambah dengan 11 dikurang dengan negatif 70 tandanya berubah menjadi positif maka sama dengan 81. Jadi untuk operasi ini tanda yang negatif di sini karena ada dua tanda negatif di sini maka tandanya berubah menjadi positif sehingga 11 ditambah dengan 70 hasilnya sama dengan 81. Dalam operasi hitung campuran ini yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Itu yang perlu adik-adik ketahui. Kemudian sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misalkan A dituliskan dengan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, atau A dikali B dikurang C sama dengan A kali B dikurang dengan A kali C. Contohnya 12 dikali dengan 7 ditambah dengan 5 hasilnya sama dengan 15. Hasilnya sama dengan negatif 12 dikali 7 kemudian ditambah dengan negatif 12 dikali dengan 15. Atau yang kedua yaitu 15 dikali dengan negatif 9 dikurang dengan 8 sama dengan 15 dikali dengan negatif 9 kemudian dikurang dengan 15 dikali dengan 8. Oke, sekarang kita akan melihat contoh soal dari operasi hitung campuran. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3, seri mendapatkan nilai 1 dan kalah nilainya dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. 17 pertandingan diperoleh 9 kali kemenangan, 3 kali seri sehingga untuk kekalahan yang diperoleh tim Samba sebanyak 5 kali. Nilai tim Samba sama dengan 9 dikali dengan 3 ditambah dengan 3 kali 1 yang ditambah dengan 5 dikali dengan negatif 2. Jadi yang pertama sini kita lihat untuk 9 dikali dengan 3 ini adalah nilai poin kemenangan yang diperoleh oleh tim Samba. Sementara untuk 3 dikali 1 ini adalah poin seri atau nilai seri yang diberikan
diberikan kepada tim Samba karena mendapatkan 3 kali seri. Sementara untuk 5 dikali dengan negatif 2 ini poin yang diberikan kepada tim Samba ketika mengalami kekalahan. Jadi yang pertama, karena di sini ada 2 operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian, maka kita selesaikan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Jadi untuk 9 dikali 3 hasilnya sama dengan 7, 3 dikali 1 hasilnya sama dengan 3, dan 5 dikali dengan negatif 2 hasilnya sama dengan negatif 10. Sehingga untuk 27 ditambah 3 dikurang 10 hasilnya sama dengan 20.